saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak mau karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan hak. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur pun saya bawa. Tapi saya nggak mengira di dapur saya yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berbalik. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat. Karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berdarah-darah. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak selamat. Jadi di BAP, Bu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah, nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu, sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu, akhirnya kita ribut. Debat, kita ribut, akhirnya itu. Dia towel semua organ-organ saya, dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini itu susah banget. Ya udah begitu memang. Akhirnya saya bilang, saya mau kerja. Akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Oke, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja. Saya dia pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? Ini udah cukup, saya cuma fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak-mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry berhenti, nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan itu video call. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami khilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans ke dokter, tapi di sini saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar, begitu polisi datang, ditanya kembali, Pak Ferry ada apa ini? Dia masih bilang, bukan saya.
Saya tidak tahu apakah di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus bisa, apapun itu sesedih apapun, itu sudah jadi komitmen saya. Karena pengakuan istri yang terakhir, Mbak Anda kemarin juga sempat memberitahu saya sebelumnya sebelum saya menikah, tetapi saya tidak pernah menangis karena saya merasa saya mencintai Ferry, aku ada di dia, dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir, dari istri yang terakhir, Yang keberapa tuh? ketiga. Yang ketiga. Dan dia menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat dari beberapa tayangan bahwa memang perilaku kasar, verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri dari anak. Tapi kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja. Halo Hotman, sudah selesai tugas di Polda Jatim Surabaya untuk mendampingi klien saya Vena Melinda yang melaporkan suaminya Ferry Irawan. Dan hari ini saya dapat berita dari Polda Jatim bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023, Polda Jatim telah menetapkan saudara Ferry Irawan, suami dari Vena Melinda, sebagai tersangka atas dugaan terkait dengan pasal 44 ayat 1 dan juga pasal 45 Undang-Undang tentang KDRT. Ya. Dan Ferry akan dipanggil hari Senin sebagai tersangka. Oke? Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur. Terima kasih kepada Kasubdit Pak Hendra. Terima kasih kepada penyidik Pak Wacono, ya, dan juga kepada bagian Humas Polda Metro yaitu Pak Dirman, ya. Terima kasih atas langkah hukum yang sangat cepat dan menetapkan tersangka sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.